Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jadi pada video kali ini Ibu akan membahas materi barisan dan deret, di mana video ini merupakan bagian kedua, yaitu kita akan membahas mengenai aplikasi barisan dan deret bilangan. Ya, kita bahas dulu yang pertama, itu ada aplikasi barisan dan deret mengenai pertumbuhan. Jadi, kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan yang dimaksud dalam aplikasi ini adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan menurut deret ukur geometri, di mana pertumbuhan itu akan selalu bertambah, nama juga pertumbuhan ya, akan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara umum pertumbuhan itu setelah T tahun, jadi nanti tahunnya akan ditentukan sesuai dengan soal. Jadi HT itu sama dengan H dikalikan dengan 1 ditambah R pangkat T. Nah, jadi HT ini adalah pertumbuhan pada tahun keberapa, jadi pada tahun ke T, dan H ini adalah pertumbuhan awalnya ya, atau keadaan awal. Dan R itu merupakan rasio pertumbuhannya. Rasio pertumbuhannya, dan T itu merupakan waktunya. Oke, langsung kita simak saja contoh soalnya. Ya, jadi pada tahun 2000, penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Oke, kita cari dulu. Jawab ya. Ibu mau tulis dulu diketahuinya. Jadi diketahui pada tahun 2000 penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Berarti ini merupakan keadaan awalnya ya. Berarti hanya itu sama dengan 25 juta ya. Selanjutnya, jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun. Oke, 3% per tahun. Berarti rasionya, rasio pertumbuhannya. Jadi R sama dengan 3%. Oke, kita jadikan desimal dia menjadi 0,03. Nah, selanjutnya, tentukan perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Berarti waktunya. Ya, waktunya adalah bukan 2020, tapi dihitung dari tahun awal dan tahun yang diminta oleh soal. Berarti 2020 dikurangi dengan tahun 2000. Ya, berarti 20 tahun ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah penduduk pada tahun 2020. Berarti H 20 ya, karena T-nya juga 20. Oke, kita hitung. Ya udah kita tinggal substitusikan saja ke rumusnya. H20 sama dengan 25 juta dikali dengan 1 ditambah rasionya adalah 0,03 dipangkatkan dengan waktunya adalah 20. Sehingga 25 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,03, 1,03 pangkat 20. Ya, 25 juta dikalikan dengan 1,03 pangkat 20. Ya, pakai alat bantu ya, kalkulator, berarti 1,806. Oke, kita kalikan hasilnya. Ayo coba dibantu cari. 45 juta 150.000
jiwa. Oke. Jadi, jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020 adalah 45.150.000 jiwa. Oke, cukup mudah ya. Semoga dipahami. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu mengenai peluruhan. Jadi, kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan peluruhan. Nah, peluruhan yang dimaksud adalah peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan menurut deret ukur geometri. Jadi, peluruhan itu selalu berkurang, namanya juga meluruh dia, dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, jadi tadi mengenai pertumbuhan yang selalu bertambah, sekarang mengenai peluruhan yang selalu berkurang. Oke, kita lihat. Jadi secara umum peluruhan itu HT ya. Jadi HT itu sama peluruhan setelah T tahun atau peluruhan T tahun yang diminta oleh soal. Dan H itu adalah keadaan awalnya, R itu adalah rasio peluruhannya, dan T itu adalah ya waktunya. Oke, jadi contoh, diketahui harga beli sebuah sepeda motor adalah 15 juta dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Oke, kita tulis dulu. Jawab. Ya, diketahui ya. Jadi harga beli sebuah sepeda motor berarti awalnya dia H itu sama dengan 15 juta. Harga jualnya menurun sebesar 10%. Berarti ini adalah rasionya setiap tahun. 10%. Atau kita jadikan desimal menjadi 0,1. Nah, untuk T-nya, waktunya, nah harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Berarti T-nya adalah 5 tahun. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah peluruhan. Jadi harga jualnya setelah 5 tahun, H5-nya. Ya. Oke, kita hitung. Berarti H5 itu sama dengan, tinggal substitusikan saja 15 juta ya dikali dengan 1 dikurangi dengan 0,1 pangkat T-nya adalah 5. Sehingga 15 juta dikalikan dengan 1 min 0,1, 0,9 pangkat 5. 15 juta dikalikan dengan ya berapa? 0,59049. Setelah dikalikan hasilnya adalah ya ayo bantu sama-sama cari 8.857.350. Inilah harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, jadi kalau peluruhan tentu dia akan berkurang. Jadi awalnya dia beli 15 juta, tetapi setelah dijual selama pemakaian 5 tahun, dia menurun menjadi 8.857.350. Nah, kalau yang tadi pertumbuhan, di awalnya dia 25 juta dan setelahnya itu dia 45 juta sekian ya. Jadi itu merupakan pertumbuhan yang selalu bertambah ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita bahas yang ketiga itu mengenai bunga majemuk. Jadi bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya.
uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhannya. Nah, namanya juga bunga, itu pasti dia akan ditambahkan di modal awalnya, ya. Nah, jadi nilai uang, ya, jadi nilai uang setelah T periode itu adalah MT sama dengan M dikali dengan 1 plus I pangkat T. Ya, sama juga ini pasti modal awalnya. Nah, MT ini adalah jumlah uang dalam waktu T ya. Jumlah uang dalam waktu T. Ya. Nah, 1 ditambah dengan I itu adalah persentase bunganya. Persentase bunga. Dan T tentu saja waktunya, ya. Oke, kita ke contoh. Nah, Pak Fian menyimpan modal sebesar 9 juta di bank dengan suku bunga majemuk 5% per catur wulan. Catur wulan itu berapa? Ya, ingat ya, catur 4 bulan, berarti 5% per 4 bulan. Tentukan besar modal akhir yang diperoleh Pak Fian setelah 3 tahun. Oke, jadi modal akhirnya yang diminta. Dia dapat bunga, suku bunga 5% per catur wulan. Setelah itu ditanya modal akhirnya. Ya, di awal dia 9 juta, terus dia dapat bunga 5% per catur wulan, bunga majemuk. Oke, kita jawab. Diketahui, ya, diketahui jadi modal awalnya itu adalah 9 juta. Selanjutnya, suku bunganya itu adalah 5%. Atau bisa kita tulis 0,05. Oke, selanjutnya T-nya. Jadi T-nya tentukan besar modal akhir yang diperoleh Pak Fian setelah 3 tahun. T-nya apa 3 tahun? Bukan, ya hati-hati. Berarti kenapa? Karena kan dia bilang setelah 3 tahun, sedangkan suku bunga majemuknya diberikan 5% per catur wulan. Berarti kita cari dengan cara 3 tahun per catur wulan tadi berarti 4 bulan. Oke, 3 tahun itu berapa bulan? 12 kali 3 ya, 36 bulan per 4. 36 bagi 4, 9. Berarti waktunya adalah 9. Jadi yang ditanya itu adalah modal akhirnya, berarti M9-nya. Itu berapa ya? Sehingga kita hitung, ya tinggal substitusikan saja, berarti M9 sama dengan 9 juta dikali dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 9. Sehingga 9 juta dikali dengan 1,05 pangkat 9. Oke, kita pangkatkan dulu 9 juta dikali dengan 1,5513. Nah, hasil kalinya 13.961.700. Iya, inilah modal akhir yang diperoleh Pak Fian setelah 3 tahun dengan bunga majemuknya. Jelas ya, dia bertambah. Mengapa? Karena dia mendapatkan bunga. Jadi, ingat bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Oke, kita lanjutkan.
Yang terakhir, kita akan membahas mengenai anuitas. Jadi, anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Nah, jangka waktu tertentu tersebut dinamakan dengan periode. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode. Ya, jadi anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Ya. Jadi perhatikan, jadi nilai anuitas jadi dilambangkan dengan A dari suatu pinjaman M dengan suku bunga I% dirumuskan dengan, nah jadi A ini adalah anuitasnya, M itu adalah pinjamannya, ya, pinjaman atau modal juga bisa dibilang. Jadi I itu adalah ya suku bunga. Dan T-nya itu adalah periode ya, karena jangka waktu tertentu. Periode. Oke. Nah, nanti ada hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Nah, nilai anuitas itu merupakan jumlah antara angsuran dan bunga. Jadi, anuitas itu bisa dicari dengan angsuran ke T, jadi angsuran pada periode T ditambah dengan bunga pada periode ke T. Jadi, T itu adalah periode akhirnya ya. Di mana anuitas atau bisa kita cari dengan A1. Jadi A1 ini adalah angsuran. Angsuran pertama, angsuran 1 dikali dengan 1 ditambah dengan I. I itu adalah suku bunganya dipangkatkan dengan periodenya. Ya, boleh Ibu isi mungkin biar kalian ingat ini angsuran dan ini adalah bunga. Ya, I itu adalah suku bunganya, berapa persen gitu ya. Suku bunga, T-nya adalah periodenya. Nah, ada beberapa lagi mungkin tambahan, jadi besar bunga pada angsuran pertama, jadi angsuran pertama besar bunganya yang ditanyakan jadi B1, jadi bunga pertama itu dikalikan dengan M, modal dikalikan dengan suku bunganya. Atau ketika ditanya besar bunga pada periode keberapa, kalian gunakan BT sama dengan ST-1. Jadi S ini adalah sisa pinjaman ya. Sisa pinjaman. Dikalikan dengan I, suku bunganya. Nah, untuk mencari besar angsuran pertama jadi A1 sama dengan A, jadi anuitas dikurangi dengan besar bunga pada angsuran pertama, B1-nya ini, ya. Nah, untuk besar angsuran ke T, jadi angsuran keberapa, itu cara mencarinya AT sama dengan angsuran pertama dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga dipangkatkan dengan periode dikurangi 1. Nah, untuk sisa pinjaman, jadi S setelah angsuran pertama, jadi sisa pinjaman setelah angsuran pertama itu adalah sama dengan modal, ya. Jelas modal dikurangi dengan angsuran pertama. Berarti itu masih sisanya. Nah, bila ditanya sisa pinjaman pada akhir periode ke T, jadi periodenya waktunya sudah ditentukan, berarti ST sama dengan ST-1 dikurangi dengan AT. Oke, kita ke contoh saja. Contoh, Bu Rina meminjam uang sebesar 10 juta rupiah ke sebuah bank.
Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama setahun dengan pembayaran setiap 4 bulan. Oke, bank memberikan suku bunga 2% per 4 bulan, ya. 2% per 4 bulan. Tentukan yang pertama besar anuitasnya, besar bunga pada angsuran pertama, besar angsuran pertama, dan besar angsuran ketiga. Oke, kita jawab ya. Diketahui itu M ya, modal awalnya atau pinjamannya itu adalah 10 juta. Setelah itu bunganya jadi memberikan suku bunga sebesar 2%. I-nya itu 2% atau 0,02. Nah, T-nya periode ya. Dia akan melunasi selama setahun dengan pembayaran setiap bulan. Berarti 1 tahun ada berapa bulan? 12 ya. Per 4. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Oke, yang ditanya adalah besar anuitasnya. Yang ditanya itu adalah yang pertama, besar anuitasnya berapa? Yang kedua, bunga pada angsuran pertama, berarti B1-nya berapa? Selanjutnya, besar angsuran pertama, A1-nya. Dan yang terakhir, A3-nya. Ya, angsuran ketiga. Oke, tulis sini saja. Kita hitung yang pertama yang A. Jadi yang A itu besar anuitas. Anuitas gimana tadi rumusnya? M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T. Ya. M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T. Oke, berarti M-nya adalah 10 juta. Dikalikan dengan I-nya adalah 0,02 per 1 dikurangi 1 plus 0,02 pangkat min T-nya adalah 3. Oke, kita kalikan berarti 200.000 per 1 min 1,02 pangkat min 3. Oke, sehingga 200.000 per, Ibu langsung saja, 1,02 pangkat min 3 itu hasilnya adalah 0,9423 ya. Dikurangi dengan 1 yaitu hasilnya adalah 0,0577. Sehingga hasilnya adalah 3.446.204,506 ya. Oke, jadi ini adalah besar anuitasnya. Selanjutnya kita cari yang B, yaitu besar bunga pada angsuran pertama. Jadi B1, besar bunga pada angsuran pertama. Gimana tadi? Besar bunga pada angsuran pertama, M dikalikan dengan I. Oh, kita sudah langsung dapat nih, M kali I. Kan sama dengan yang ini kan? M kali I berarti 10 juta kalikan dengan 0,02. Hasilnya adalah 200.000. Oke. Udah deh, ya. Selanjutnya yang C, itu besar angsuran pertama.
Jadi A1 itu sama dengan, gimana tadi rumusnya? Anuitas dikurangi dengan, iya, bunga pada angsuran pertama. Kebetulan anuitas dan bunga pada angsuran pertama kita sudah punya, tinggal disubstitusikan saja. 3.446.204,506 dikurangi dengan B1-nya adalah 200.000. Sehingga hasilnya adalah 3.246.204,506. Ya, ini adalah besar angsuran pertama. Jadi angsuran yang harus dibayar pertama kali. Nah, yang terakhir adalah besar angsuran ketiga. Berarti angsuran terakhir ya, karena dia mengangsur 3 kali. Berarti A3 sama dengan, gimana tadi? Pada periode ke-T, ya, angsuran ke-T, berarti ini digunakan ya. AT sama dengan angsuran pertama dikalikan dengan 1 plus I pangkat T min 1. Nah, berarti A3 itu A1, 1 plus I, Ibu bikin dulu rumusnya, pangkat T min 1. Nah, angsuran pertamanya adalah 3.266.204,506 dikalikan dengan 1 ditambah I-nya adalah, I-nya berapa? Ini ya, 0,02 dikalikan dengan T-nya adalah, ya, angsuran ketiga berarti 3 kurangi 1. Sehingga 3.204,506 ya, 1,02 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah, ya Ibu bikin dulu hasil dari 1,02 pangkat 2 ya, dikali dengan 1,0404. Ya. Oke, hasilnya tinggal kalian kalikan saja. 3.398.159,168. Oke, inilah besar angsuran ketiganya yang harus dibayarkan oleh Bu Rina. Oke, sampai sini dulu. Bila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga bisa dipahami ya. Ya, itu tadi penjelasan Ibu mengenai materi aplikasi dari barisan dan deret bilangan. Semoga bisa bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan ingat di subscribe juga agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap ingat jaga kesehatan ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.